Presiden Prabowo disambut hangat Presiden Brazil. Satgas PKH kembalikan jutaan hektar lahan ilegal. Ayah di Lampung tenggelam usai selamatkan istri dan anak. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tia Radianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang disambut Presiden Brazil, Lula da Silva dengan upacara militer kehormatan di Istana Palácio do Planalto. Sambutan hangat dan hikmat diiringi lagu kebangsaan kedua negara yang menambah kesan simbolis dan penuh penghormatan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Istana Palácio do Planalto, Brasilia pada Rabu pukul 10.35 waktu setempat untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan. Prabowo disambut langsung oleh Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam upacara militer penuh kehormatan yang berlangsung hikmat. Dengan mengenakan jas biru tua dan peci hitam, Prabowo memberikan hormat saat melewati barisan pasukan kehormatan Brazil. Bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Brazil, diiringi lagu kebangsaan kedua negara yang menambah kesan simbolis dan penuh penghormatan. Usai upacara, kedua pemimpin negara berjabat tangan, berfoto bersama, dan memperkenalkan delegasi masing-masing. Delegasi Indonesia yaitu sejumlah menteri dan pejabat tinggi, sementara Brazil diwakili oleh jajaran tinggi pemerintah dan staf kepresidenan Brazil. Kunjungan ini semakin berkesan dengan parade drum band dan pasukan berkuda Brazil yang mengibarkan bendera Indonesia di balkon istana, menandai eratnya hubungan bilateral kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut rencana Presiden Brazil Lula membawa ratusan pelaku usaha ke Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Prabowo juga mengapresiasi kemajuan Brasil di sektor pertanian dan menyambut pengiriman tim teknis untuk berbagi inovasi. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyambut antusias rencana Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, untuk membawa ratusan pelaku usaha Brazil ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan bilateral mereka di Istana Palácio do Planalto pada Rabu 9 Juli, Brasilia. Prabowo menilai langkah tersebut akan mempercepat kerjasama konkret dalam perdagangan dan juga investasi. Ia menekankan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan, termasuk populasi besar dan kekayaan alam yang melimpah, sehingga potensi ekonomi kedua negara sangat besar. We welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit so that we can get tangible cooperation as soon as possible. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry but in many fields. Field of agriculture, Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we study from your experience. And you, President Lula, and your ministers have kindly accepted our request to send more of our teams of technical experts to study
your innovation and your modernization as well as your technology here. Selain mengagumi kemajuan Brazil di sektor pertanian dan bioenergi, Prabowo juga mengapresiasi kesediaan Lula untuk mengirim tim teknis guna berbagi inovasi pertanian. Kunjungan Prabowo ke Brazil juga sekaligus untuk menghadiri KTT BRICS dengan rencana balasan kunjungan Lula ke Indonesia pada Oktober mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyerukan reformasi PBB agar negara-negara global selatan mendapatkan peran lebih besar dalam tata kelola dunia. Dalam pertemuan dengan Presiden Brazil Lula, Prabowo juga menegaskan dukungan bersama untuk gencatan senjata di Ukraina dan Gaza, serta kerjasama di berbagai bidang strategis. Usai pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Palácio do Planalto, Brasilia pada Rabu 9 Juli, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyuarakan pentingnya reformasi perserikatan bangsa-bangsa agar negara-negara global selatan mendapatkan peran lebih besar dalam tata kelola dunia. Prabowo menekankan bahwa dalam dinamika global yang terus berkembang, negara-negara berkembang dengan populasi besar dan ekonomi kuat perlu dilibatkan secara lebih proporsional dalam pengambilan keputusan dunia. Ia menyebut Brazil sebagai contoh negara besar yang perlu mengambil peran lebih aktif dan bertanggung jawab dalam memimpin perubahan tersebut. We support your thinking that there must be reforms for the United Nations to increase the voice of other new big players on the global scene. Brazil is a very big country, big population, with a strong economy. I think will have to play a more responsible and leading role. And I think we should combine our efforts, combine our voice to push forward for these reforms. We have to rise to our responsibility to try to achieve a breakthrough in the conflict in Ukraine and also in the Middle East. In Ukraine, I think I agree with your concept and your thinking of continuing the role of the group of friends to try to push towards a tangible and real ceasefire as soon as possible. And on the Middle East, again, we really value your strong stand on the need for immediate cessation, ceasefire in Gaza, and also that the only solution will be a two-state solution. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga menegaskan komitmen terhadap perdamaian di Ukraina dan Gaza. Selain itu, mereka sepakat memperkuat kerjasama konkret di berbagai bidang, termasuk teknologi pertanian, energi terbarukan, pertahanan, dan perdagangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk merayakan ulang tahunnya di Indonesia pada Oktober 2025 mendatang. Undangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama di Istana Planalto, Brasilia, Rabu waktu setempat. Prabowo pun menjanjikan sebuah perayaan istimewa untuk menghormati ulang tahun ke-80 Lula di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menutup kunjungan kerjanya di Brasil pada Rabu 9 Juli 2025. Kunjungan tersebut mencakup partisipasinya dalam KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, serta pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva di Brasilia. Dalam pertemuan dengan Lula, ia mengundang langsung pemimpin Brasil itu untuk berkunjung ke Indonesia dan merayakan ulang tahunnya di Jakarta. Tak hanya itu, dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya hubungan erat antara Brasil dan Indonesia meski dipisahkan jarak yang jauh. Ia menutup dengan menyampaikan kembali undangan hangatnya kepada Lula untuk datang ke Indonesia. I look forward to President Lula visiting Indonesia this year in October
because we have nearly the same birthday, nearly the same in October, and I want to celebrate President Lula's birthday in Indonesia. President Lula will be 80 years old. I'm his younger brother. I will be 74. But they say the 80 years old today is like 60 years old a few years ago. So I'm convinced that we will see President Lula being active in the world stage for a long time. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Setibanya di Pangkalan Udara Air Force Base Brasilia, pukul 17.00 waktu setempat, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan perjalanan kenegaraan ke Belgia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Komisi 4 DPR RI dan para pemangku kepentingan terkait menggelar penanaman jagung serentak kuartal 3 di kawasan perhutanan sosial Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui integrasi program perhutanan sosial. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Komisi 4 DPR RI, dan para pemangku kepentingan terkait menggelar penanaman jagung serentak kuartal ketiga di kawasan perhutanan sosial Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa program perhutanan sosial telah menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi rakyat. Ia juga menegaskan jika upaya mewujudkan swasembada pangan dari lahan perhutanan sosial langsung terhubung dengan peningkatan kesejahteraan petani hutan, sehingga ia dan jajaran membuka diri selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan Kepolisian RI dan juga pihak-pihak terkait untuk menjaga hutan tetap lestari. Di saat bersamaan mendorong agar sektor hutan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap swasembada pangan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Lomba untuk kebaikan untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kita doakan swasembada pangan di bidang jagung ini akan segera, terutama tentu dengan kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menjadi tuan rumah kegiatan ini menyampaikan bahwa Polri terus mendukung ekosistem pertanian nasional, termasuk melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial dan pembangunan fasilitas pendukungnya. Kegiatan penanaman jagung di Grobogan menjadi bentuk nyata penanaman untuk pangan sekaligus mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan di area hutan desa seluas 2,6 hektar dan lahan perhutani seluas 6,6 hektar di Desa Selojari, Kecamatan Kelambu. Penanaman jagung di lahan perhutanan sosial ini bukan hanya menumbuhkan jagung, tetapi juga menumbuhkan harapan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Inilah merupakan salah satu jalan menuju rakyat berdaulat dan juga bangsa bermartabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin penanaman jagung nasional kuartal 3 di lahan hutan Selo Lestari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Ketua Komisi 4 Siti Hediati Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran, dan Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni melakukan penanaman jagung kuartal 3 dilaksanakan di lahan seluas 168.000 hektar. Secara simbolis, Kapolri melakukan penanaman di lahan 38.000 hektar yang terdiri dari lahan produktif dan perhutanan sosial di bawah pengelolaan Polres hingga Polsek. Kapolri menjelaskan program ini dilaksanakan dengan kolaborasi multi pihak bersama Inhutani, Perhutani, dan juga kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi lahan nasional seluas 795.000 hektar. Adapun sebagai bentuk dukungan operasional, Polri menyalurkan ratusan unit alat bantuan pertanian, termasuk alat uji tanah, pengering, dan juga pengupas jagung bagi penyuluh lapangan dan kelompok tani. Penanaman kurang lebih 168.432,23 hektar, di mana 117.510 adalah perhutanan sosial dan yang lainnya adalah lahan-lahan campuran. Dan khususnya untuk di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan penanaman di 38.750,14 hektar, di mana 36.287 hektar lahan produktif, 2.463,14 hektar adalah lahan perhutanan sosial, dan khusus di Gerobokan ini ada 207 hektar lahan perhutanan sosial. Alhamdulillah kegiatan ini tentunya kita harapkan bisa betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan tadi juga dilaksanakan pembagian Alsintan kepada Kapoktan yang menjadi binaan, dan mudah-mudahan ini juga bisa mendorong agar baik dari mulai pencarian lahan, persiapan bibit, penanaman sampai dengan pasca panen semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4, Menteri Kehutanan, Bapak Menteri Pertanian, dan mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan ini betul-betul bisa mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi harapan dan kebijakan Bapak Presiden, dan tentunya ke depan kita betul-betul bisa mewujudkan lumbung pangan dunia. Dari Jawa Tengah, Simpo TV melaporkan. Upacara penerimaan Satgas Gizi TNI kontingen Garuda 20U MONUSCO Kongo 2024 di Mabes TNI Cilangkap dipimpin oleh Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Satgas beranggotakan 173 personel TNI telah menyelesaikan misi perdamaian di Kongo dengan sejumlah prestasi yang membanggakan. Sebanyak 173 prajurit Satgas Gizi TNI kontingen Garuda 20U MONUSCO Kongo 2024 secara resmi kembali ke tanah air setelah menuntaskan penugasan dalam misi perdamaian PBB di wilayah operasi MONUSCO Kongo selama 1 tahun 2 bulan. Mereka disambut dalam upacara hikmat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, mewakili Panglima TNI, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan oleh seluruh personil Satgas Gizi TNI kontingen Garuda 20U. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Irjen TNI Letjen Muhammad Saleh Mustafa, menyampaikan bahwa Satgas Gizi TNI berhasil melaksanakan berbagai tugas zeni teknis, seperti perbaikan infrastruktur, pembangunan fasilitas kemanusiaan, hingga konstruksi jembatan darurat dan pos keamanan. Tak hanya itu, Saleh menyebut Satgas Gizi TNI mampu menurunkan sentimen anti-MONUSCO di tengah masyarakat melalui kegiatan sipil seperti pelayanan kesehatan dan perbaikan lapangan olahraga. Selamat bergabung kembali di tanah air kepada seluruh personel Satgas. Terima kasih atas pelaksanaan tugas dan dedikasi, disiplin, dan profesionalisme, serta loyalitas sehingga membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian di wilayah operasi misi PBB. Hadirin serta prajurit Satgas Gizi TNI yang saya banggakan. Satgas Gizi TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda ke-24 terdiri dari 173 orang.
telah melaksanakan berbagai tugas teknis kejenian, antara lain penyelidikan seni, rehabilitasi rute utama, dan infrastruktur bandara, pembangunan fasilitas penunjang dan sistem drainase, konstruksi bunker, pos jaga, hingga jembatan darurat, dan berbagai tugas lain atas permintaan dari Force Headquarters MONUSCO. Selain itu, Satgas Gizi TNI juga menunjukkan pencapaian luar biasa dalam tugas utama dan tambahannya antara lain peningkatan pagar keamanan Super Camp Mafibi, dukungan seni dan untuk operasi usaha lama Wedu, pekerjaan horizontal dan konstruksi fasilitas pabrik, serta semua tugas tersebut dapat diselesaikan dengan hasil memuaskan. Hadirin dan prajurit Satgas Gizi TNI yang saya banggakan, keberhasilan Satgas Gizi TNI juga ditunjukkan melalui berbagai penghargaan yang diterima, antara lain 13 personil Satgas Gizi TNI menerima penghargaan dari Force Commander MONUSCO, FIB Commander and Chief Force Engineer, peningkatan inspeksi efektivitas operasi dari 79,78% menjadi 85,87%. Penurunan sentimen anti MONUSCO di masyarakat melalui kegiatan SIMIK seperti perbaikan lapangan bola dan pelayanan kesehatan. Prestasi ini adalah cermin keberhasilan TNI dalam membawa nama harum bangsa dan negara di forum internasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 173 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Gizi TNI kontingen Garuda 20U MONUSCO telah menuntaskan tugas misi perdamaian di Kongo selama 14 bulan. Selama bertugas, Satgas melaksanakan berbagai tugas zeni teknis dan kemanusiaan untuk mendukung misi PBB di wilayah konflik Democratic Republic of Congo atau DRC. Dan Satgas Gizi TNI MONUSCO 20U, Letkol CZ Idili Eko Setiawan mengungkapkan bahwa penugasan selama 14 bulan di wilayah misi Democratic Republic of Congo merupakan bentuk dedikasi prajurit TNI untuk mendukung misi perdamaian PBB secara teknis dan kemanusiaan. Dili menyampaikan bahwa melalui penugasan tersebut, Satgas melaksanakan berbagai kegiatan vital seperti perbaikan jalan di daerah terisolir, dukungan distribusi bantuan kemanusiaan, hingga menjaga operasional bandara dan fasilitas lainnya di wilayah misi. Selain itu, Dili mengatakan Satgas Gizi TNI turut meraih penghargaan dari Force Commander MONUSCO dan otoritas lokal. Kami sudah bertugas selama kurang lebih 14 bulan di daerah misi, yaitu di negara DRC Kongo. Di sana kami melaksanakan berbagai kegiatan untuk mensupport misi kemanusiaan PBB. Di antaranya kami memperbaiki berbagai akses jalan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga membantu untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan maupun bantuan pengamanan. Selain itu, di sana kami juga memegang peranan penting untuk menjaga keberlangsungan operasional bandara dan juga fasilitas-fasilitas lain untuk mendukung keberhasilan dari misi MONUSCO. Selanjutnya, dari kegiatan yang sudah kami laksanakan, beberapa keberhasilan sudah diperoleh oleh Satgas kami. Di antaranya kami mendapatkan beberapa penghargaan, baik itu dari Force Commander, dengan Jenderal Olises Mosquita Gomez, kemudian berbagai penghargaan dari otoritas lokal, baik itu dari UN Civilian Staff maupun juga dari pemerintah lokal di Kongo. Nah, selanjutnya kehadiran kami di sana disambut cukup baik oleh masyarakat karena memang dirasakan dampaknya secara nyata. Di antaranya kami memperbaiki lapangan bola untuk mereka, bahkan bisa dibilang itu membangun karena awalnya lapangan bola itu hanya lapangan kecil, kemudian kami perbaiki sesuai dengan standar internasional, kemudian bisa digunakan oleh masyarakat beserta pemuda-pemuda di sana. Karena memang harus diberikan akses
baik itu mungkin untuk kesejahteraan moral mereka karena mereka berada di daerah konflik, maupun juga untuk memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada pemudanya, karena pemudanya sangat rentan untuk direkrut oleh milisi-milisi di sana. Dan sambutan masyarakat cukup baik dengan adanya kegiatan kita tersebut. Mereka sangat menghargai dan sangat berterima kasih kepada kontingen Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Beasiswa LPDP keolahragaan perkuat SDM atlet Purna. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang menegaskan beasiswa keolahragaan LPDP ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM olahraga, khususnya bagi atlet yang akan memasuki atau sudah purna tugas. Dito menyampaikan mantan atlet diharapkan dapat mampu mengisi kekurangan tenaga ahli seperti di bidang sport science dan manajemen olahraga. Salam olahraga! Sekali lagi, salam olahraga! Program beasiswa keolahragaan LPDP diharapkan menjadi bekal bagi para atlet, khususnya yang sudah memasuki masa purna, untuk memperkuat kompetensi dan daya saing di dunia kerja. Hal ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam konferensi pers peluncuran beasiswa LPDP bersama Kementerian Keuangan di kantor Kemenpora Jakarta. Dito menegaskan meski pemerintah belum dapat memberikan jaminan pekerjaan secara langsung, namun dengan penguatan kualitas SDM melalui pendidikan pasca sarjana akan membuka peluang lebih besar bagi para mantan atlet. Tak hanya itu, Dito menyampaikan beasiswa LPDP keolahragaan juga turut mendorong peningkatan kompetensi atlet purna tugas dan diharapkan dapat mengisi posisi strategis di bidang sport science dan manajemen olahraga. Pastinya untuk zaman pekerjaan untuk saat ini kami tidak bisa memberikan jaminan. Tapi memang mungkin kalau untuk di dunia atlet sudah paham bahwa selama ini untuk sebagai bentuk apresiasi kita memberikan opsi untuk menjadi ASN untuk keterjangkauan pekerjaan. Tapi ini justru apa yang kami harapkan dengan diluncurkannya beasiswa LPDP ini yang tahap pertama buat S2 untuk bagaimana ini kita menyiapkan SDM-SDM yang ada di ekosistem olahraga ini bisa memiliki skill dan SDM yang nantinya setelah masa produktif sebagai atlet ini selesai bisa ikut berjuang ataupun survive untuk mencari pekerjaan yang ada. Tapi dengan kata lain, dengan kita menguatkan SDM dan juga kapasitas para tenaga olahraga, para mantan ini, nanti otomatis akan menguatkan mereka untuk bisa diterima di lapangan pekerjaan yang cocok. Contohnya, nanti dengan mereka misalnya mengambil sport science, bisa mengambil manajemen olahraga, yang di Indonesia sangat kurang. Ini adalah ruang-ruang yang bisa diisi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ariza Patria menghadiri pencanangan program Desa Bersinar menuju Garut Tangguh Bersinar di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada 9 Juli 2025. Mendes Yandri mengatakan kedatangannya untuk mencanangkan Desa Sancang sebagai desa bersinar bebas dari narkoba. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama BNN dan Baharkam Mabes Polri sepakat untuk turun ke desa untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Hal ini penting karena desa itu termasuk asta cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendes Yandri menegaskan jika kementerian yang dipimpinnya serius tangani narkoba yang telah masuk ke desa. Narkoba ini, kata Mendes Yandri, dimasukkan sebagai extraordinary crime oleh Presiden Prabowo Subianto selain korupsi dan terorisme. Mendes Yandri mengajak warga desa untuk lakukan kegiatan positif di desa dengan menyukseskan program-program pemerintah yang ada di desa. Saat ini pemerintah telah menggelar program di desa seperti Koperasi Desa Merah Putih yang bisa dimanfaatkan warga desa dengan 8 unit usaha yang dimiliki seperti unit simpan pinjam hingga klinik. Kalau ini nggak kita antisipasi, maka ini akan menjadi ladang subur bagi pengedar narkoba. Maka saya mohon betul kepada seluruh kepala desa, BPD, pendamping desa, staf desa, RT RW, kader posyandu yang hadir, kader PKK, pemuda, pemudi, maka kita buat desa bersinar, desa bersih narkoba. Kita insya Allah tahun depan kita akan mulai sekarang kita rencanakan, coba kita tes urin dulu tuh semua perangkat desa, Pak. Ya, mulai dari kepala desanya, cek desnya, BPD-nya, siap nggak Pak? Staf desanya, pendamping desanya, dites dulu. Bagaimana memimpin yang benar kalau pemimpinnya sudah busuk dengan narkoba? Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Komjen Fadil Imran, menyatakan kesiapan untuk bersama BNN dan juga Kemendes PDT untuk perangi narkoba dimulai dari level desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pekerja migran Indonesia menjadi salah satu target pemberian kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini menjadi upaya pemerintah agar diaspora Indonesia bisa lebih berdaya di luar negeri dengan menjadi wirausaha. Pemerintah mendukung program kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. PMI akan mendapat KUR dengan plafon hingga 100 juta rupiah. Sementara itu jumlah PMI debitur yang mendapatkan manfaat KUR sebanyak 2.060 debitur. BUMN melalui Bank Himbara akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan KUR. Melalui KUR ini pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan PMI serta mempermudah akses permodalan bagi usaha produktif di Indonesia, baik sebelum maupun setelah kembali dari bekerja di luar negeri. Kementerian BUMN memastikan mendukung program KUR ini karena sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Bank Tabungan Negara yang menggelar Asian Food Market yang berlangsung pada 9 hingga 20 Juli 2025 di Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menargetkan transaksi mencapai 3,5 miliar rupiah selama 12 hari penyelenggaraannya. Regional Office Head Kantor Wilayah Jakarta 1 Bank BTN Tiana Elmaheti menyampaikan gelaran ASEAN Food Market merupakan wujud nyata kolaborasi antara BTN dan juga para mitra strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 60 tenan kuliner yang menawarkan ragam makanan dan minuman khas Asia kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Harapannya masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari kuliner khas Asia karena semuanya tersedia di acara ini. Jadi ASEAN Food Market ini adalah salah satu bentuk dari BTN bekerja sama dengan mitra kami untuk bagaimana meningkatkan UMKM yang ada sekarang untuk semakin meningkat baik dalam penjualan maupun dengan cara bagaimana mereka bertemu dengan konsumen-konsumen atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Itu sih mungkin. Boleh diceritakan Bu, ada apa aja di ASEAN Food Market?
Oke, jadi Bapak Ibu semua, di Asian Food Market ini tuh ada kurang lebih tenan yang ikut berkolaborasi bersama-sama dengan kami untuk menjual berbagai produk makanan dan minuman ya. Dan harapannya dengan acara ini dibuatkan kurang lebih waktunya tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Juli ini, masyarakat bisa tidak perlu jauh-jauh nih nyari makanan ASEAN gitu. Dengan datang ke sini mereka bisa menikmati berbagai jenis makanan dan tentunya usaha UMKM ini dimiliki oleh masyarakat setempat yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ada berapa tenan? Kurang lebih ada 60 tenan yang ikut berpartisipasi. Support BTN apa nih? Bank tersebut juga menghadirkan berbagai promo menarik selama acara berlangsung. Masyarakat yang membuka rekening BTN di lokasi acara akan mendapatkan manfaat khusus untuk transaksi pembelian makanan dan juga minuman. Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan ini memberikan dukungan bagi mitra usaha dalam bentuk nilai tambah hasil kerjasama. Terkait potensi acara, Bank BTN menargetkan transaksi mencapai 3,5 miliar selama 12 hari penyelenggaraan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan olah TKP guna melakukan pendalaman terkait kasus meninggalnya seorang diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri dalam kondisi wajah tertutup lakban. Dalam olah TKP pada Rabu petang, kepolisian melibatkan tim Inafis Mabes Polri. Sebanyak 5 saksi dan 2 CCTV juga sudah diperiksa guna memecahkan kasus ini. Kepolisian gabungan yaitu Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri pada Rabu petang menggelar olah TKP kejadian perkara ulang di lokasi penemuan jenazah diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri RI di Menteng, Jakarta Pusat. Selain melakukan pengecekan di sejumlah titik kamera pengawas, polisi juga melakukan pemeriksaan kembali di dalam kamar kos yang masih terpasang garis polisi. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono mengatakan bahwa penyelidikan lanjutan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Sebanyak 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV sudah dilakukan pemeriksaan terkait kasus meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusiden Mabes Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Gitu kan. Sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak yang diperiksa? Ya, sejauh ini yang kita saksi yang sudah diperiksa ya ada 5 ya. Oh, ada 5. Yang pertama penjaga yang pertama kali memberitahukan kepada kita bahwa korban tidak bisa dihubungin ya. Untuk diketahui, seorang diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri RI, Arya Daru Pangayunan, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dengan kondisi seluruh wajah tertutup lakban. Saat ditemukan, kondisi pintu kamar kosnya terkunci dari dalam dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dari jenazah korban. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai hujan monsun yang mengguyur wilayah pegunungan di selatan New Mexico menyebabkan banjir bandang yang melanda desa wisata Ruidoso pada Selasa waktu setempat. Akibatnya sedikitnya 3 orang dilaporkan hilang dan lebih dari 85 orang harus diselamatkan dari rumah dan kendaraan mereka. Banjir bandang melanda desa pegunungan di selatan New Mexico akibat hujan monsun pada Selasa waktu setempat. Sejumlah rumah tersapu arus dan sedikitnya 3 orang dilaporkan hilang di wilayah Ruidoso. Tim tanggap darurat telah melakukan lebih dari 85 penyelamatan, termasuk menolong orang-orang yang terperangkap di rumah dan mobil mereka. Hingga saat ini 3 orang masih dilaporkan hilang, sementara 3 orang lainnya dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil. Menurut otoritas setempat belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun tim penyelamat terus menyisir wilayah terdampak untuk menemukan korban hilang. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, maraknya tumpukan sampah liar hingga berserakan yang mengakibatkan kumuh serta penyumbatan air hingga alami banjir di kawasan serapan air Puncak Bogor, Jawa Barat di musim penghujan.
Dinas Lingkungan Hidup beserta Satpol PP dan dinas lainnya menggelar operasi sampah hingga pembongkaran tempat penampungan sampah liar di sepanjang jalur wisata Puncak Bogor. Tim gabungan yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga aparat TNI dan Polri serentak bongkar paksa bak penampungan sampah liar dari limbah warga di sepanjang jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Satu persatu tempat pembuangan sampah serta tumpukan sampah liar di jalur serapan air terbesar di wilayah hulu Sungai Ciliwung, Puncak Bogor dibongkar petugas di saat kawasan Bogor kerap dilanda banjir. Tumpukan sampah hingga berbagai atribut seperti spanduk yang mengakibatkan kumuh di jalur puncak ini langsung dibongkar petugas dari mulai eksit tol Gadok hingga perbatasan Bogor Cianjur, Jawa Barat. Bagian dari penataan ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan sampah dari gerbang tol eksit tol Gadok sampai batas Kabupaten Bogor Cianjur. Ya, ini kan kegiatan penataan ini perintah dari Bupati melibatkan semua SKPD, termasuk juga didukung dari para pengelola, pemilik hotel, restoran, dan kawasan wisata yang ada sepanjang ini ya, melibatkan PHRI juga. Perangkat daerah terlibat, pasti ada Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk kelancaran lalu lintasnya, Dinas Lingkungan Hidup untuk persampahannya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan untuk penertiban baliho, dan PUPR juga untuk penertiban rumija ya, seperti pemanfaatan kabel-kabel FO dan lain sebagainya. Nah, kalau kegiatan penataannya sendiri cukup lama ya, karena nanti secara keseluruhan nanti ada termasuk pelebaran persimpangan, pembuatan taman-taman di atas, jadi masih cukup lama. Maraknya sampah liar hingga mengakibatkan sendatan aliran sungai di musim penghujan kali ini membuat pemerintah daerah secara cepat membongkar seluruh lapak sampah liar agar kawasan puncak terbebas dari kumuh dan bahaya banjir di saat musim penghujan tiba kali ini. Pemerintah berharap kawasan puncak terhindar dari kumuh dan banjir sehingga nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berhasil menguasai kembali 2,9 juta hektar lahan di berbagai wilayah Indonesia selama periode Februari hingga Juni 2025. Lahan seluas 394.000 hektar diserahkan kepada BUMN untuk digunakan dalam mendukung ketahanan pangan. Penyerahan tahap ketiga hasil penguasaan kembali kawasan hutan Riau oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dilaksanakan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Rabu 9 Juli 2025. Sebanyak 394.000 hektar lahan negara yang sebelumnya dikuasai secara ilegal dikembalikan dan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sejak dibentuk melalui Perpres nomor 5 tahun 2025, Satgas PKH telah menguasai kembali lebih dari 2 juta hektar kawasan hutan yang dimanfaatkan secara ilegal, termasuk kebun sawit, hutan tanaman industri, hingga kawasan taman nasional yang tidak memiliki izin resmi. Kembali atas tanah tersebut dan nanti pengelolaannya kami akan serahkan kepada Agrinas. Agrinas adalah satu bentukan baru. Bentukan baru dari BUMN dalam pengelolaan sawit hasil dari penguasaan kembali kawasan hutan. Salah satu pencapaian strategis adalah berhasilnya penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo di Riau yang rusak parah akibat perambahan liar selama lebih dari 20 tahun. TNI akan terus berkomitmen mengawal setiap jangkal tanah negara untuk dikelola secara sah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria dibegal saat berangkat kerja. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda.
Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan telah menyiapkan tempat penampungan beras dalam mendukung ketahanan pangan. Dirinya mengatakan penampungan beras tersebut berkapasitas 70 ton. Kementerian Pertahanan akan membantu Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat penampungan beras sebanyak 25.000 unit dengan kapasitas penampungan 70 ton. Ketahanan pangan yang kita kontribusikan oleh Kementerian Pertahanan adalah membantu Menteri Pertanian dengan menyiapkan istilahnya tempat penampungan beras yang kita buat dengan cara membuat gudang sementara dari plastik, ya, tapi itu cukup kuat yang mampu menampung 70 ton, ya, dengan kapasitas 70 ton kita sudah menyiapkan 25.000 unit yang bisa dipergunakan oleh TNI untuk membantu Menteri Pertanian dalam hal menampung produksi panen, termasuk juga pengering jagung kita siapkan dengan menggunakan pindad. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat TNI Letjen Tandoyo Budi Revita menyebut pihaknya telah merekrut total 34.520 prajurit dalam menjaga ketahanan pangan. Sebanyak 27.000 prajurit diantaranya merupakan tamtama, sedangkan 7.520 berpangkat bintara. Dirinya juga mengungkapkan sudah ada 50 batalion yang tersebar di seluruh Indonesia dalam sesi tahap pertama. Di tahap pertama ini kita ada 50, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian tahap kedua ada 50 dan yang membuat kita bangga animo masyarakat ataupun muda Indonesia kita untuk masuk ke TNI Angkatan Darat luar biasa. Ya betul, saat ini kan ada 7.520 untuk bintara, kemudian ada 27.000 untuk tamtama. Untuk Batalion Teritorial Pembangunan. Dari Jakarta, Fahri Zalda, Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dari agenda Kabinet Merah Putih dari Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan universitas di tanah air menyepakati penggunaan fasilitas barang milik desa untuk keperluan operasional sekolah rakyat yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Adapun perjanjian penggunaan fasilitas BMD ini berstatus pinjam pakai oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menandatangani perjanjian pinjam pakai fasilitas barang milik desa atau BMD milik pemerintah daerah hingga perguruan tinggi seluruh Indonesia yang akan digunakan dalam operasional program sekolah rakyat. Penandatanganan ini dihadiri langsung jajaran pejabat di Kementerian Sosial dan sejumlah pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota, serta sejumlah rektor universitas di tanah air. Pada kesempatan ini, Gus Ipul menerangkannya kepada para Pemda dan rektor universitas mengenai sisi operasional hingga output pelaksanaan sekolah rakyat di tiap daerah Indonesia. Untuk penggunaan BMD sendiri tersebar di 44 provinsi kabupaten kota di seluruh daerah dan 3 dari lingkungan universitas. Yang Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kami berkoordinasi ya dengan provinsi, kabupaten kota berkaitan dengan penandatanganan pinjam pakai lahan atau gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Jadi semua udah tahu titik-titiknya di mana. Nah, yang tentu milik Kemensos nggak perlu MOU lagi, tapi yang dengan lembaga atau juga dengan universitas, pemerintah kabupaten kota, kita memerlukan untuk MOU dalam rangka pinjam pakai lahan atau gedung. Cukup itu dan alhamdulillah sudah jalan lancar.
Lebih lanjut untuk sebaran barang milik desa ini cenderung dominan berada di kawasan Pulau Jawa dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Max Rafli Adit, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut ke informasi peristiwa. Satu keluarga rombongan wisatawan asal Kabupaten Lampung Utara tenggelam di Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Dalam kejadian ini, satu korban yang merupakan sang ayah belum ditemukan sampai saat ini. Usaha menyelamatkan istri dan dua anaknya yang pertama kali tenggelam. Seorang wisatawan asal Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Aldi Suparman, tenggelam di Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, sejak Rabu kemarin dan hingga saat ini belum ditemukan. Korban Aldi Suparman merupakan seorang ayah yang tenggelam usai menyelamatkan istri dan dua anaknya yang pertama kali tenggelam di pantai tersebut. Kapolsek Pesisir Tengah AKP Haldi Nasution mengatakan saat kejadian yang pertama kali tenggelam yakni kedua anak korban, Ega dan Kaira, yang sedang bermain air. Saat itu istri korban Megawati mencoba menolong namun malah turut terbawa arus. Karena mendengar teriakan anggota keluarganya, korban spontan lari dan terjun ke laut untuk menolong namun nahas justru korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Korban terseret arus akibat daripada yang mana keluarga datang dari daerah Kota Bumi melaksanakan kegiatan piknik atau rekreasi, yang mana pada saat pertama yang terseret arus adalah anaknya, kemudian ibunya menolong, kemudian tiba-tiba daripada suaminya ataupun orang tuanya dengan tiba-tiba datang menolong. Yang tertolong anaknya yang namanya atas nama Risap Ega, sedangkan ibunya juga tertolong. Sedangkan si penolong yang atas nama Aldi Suparman alias Aliman tidak terselamatkan ataupun terseret arus. Sampai saat ini masih dilakukan upaya pencarian yang dilakukan dari Hingga hari Kamis, tim SAR gabungan mulai dari kepolisian, TNI, dan Basarnas masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu dan menyisir bibir pantai. Dari pesisir barat, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Beralih ke Komisi C DPRD DKI Jakarta yang melakukan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan untuk membahas peningkatan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Hardianto Kenneth, mendorong Dinas Kesehatan untuk segera meningkatkan kualitas layanan BPJS di RSUD melalui pemberian subsidi langsung dari pemerintah provinsi. Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Gedung DPRD pada Rabu 10 Juli 2025. Rapat ini secara khusus membahas persoalan yang sering muncul saat masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Sejumlah keluhan dari masyarakat diangkat dalam forum, seperti penolakan pasien karena terbatasnya fasilitas dan tenaga medis untuk pasien BPJS. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD DKI dari Komisi C, Hardianto Kenneth, mendorong agar pemerintah Provinsi DKI memberikan subsidi langsung kepada rumah sakit. Subsidi ini diusulkan sebesar 50 hingga 100 miliar rupiah per tahun untuk setiap RSUD di Jakarta agar biaya operasional dan pelayanan pasien BPJS dapat tertangani lebih baik. Menurutnya, selama ini banyak rumah sakit yang kewalahan melayani pasien BPJS karena terbatasnya anggaran dan sumber daya. Langkah subsidi dinilai sebagai jawaban konkret untuk meningkatkan layanan kesehatan. Kenneth juga mengingatkan bahwa citra RSUD harus ditingkatkan sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menargetkan agar RSUD di ibu kota bisa setara dengan rumah sakit bertaraf internasional. Terkait permasalahan pelayanan BPJS ini kan sampai hari ini kan masalahnya masih banyak. Tadi pas rapat sudah saya tekankan kepada Dinas Kesehatan. Dalam hal ini mereka kan menjadi pengampu semua rumah sakit umum daerah di Jakarta. Jadi memang kalau Dinas Kesehatan ini kan sifatnya mengampu lah, dia mengampu seluruh rumah sakit umum daerah di Jakarta. Tadi saya sudah sampaikan dengan Kepala Dinas, Dr. Ani, supaya kedepannya BPJS yang terkait pelayanan BPJS ini harus benar-benar zero masalah. Ya, tadi saya sarankan supaya mungkin ada subsidi
anggaran subsidi, karena kan mereka kan tadi laporan ke kita kan sekitar 3 triliunan pendapatan mereka di rumah sakit. Di sini ya memang sifatnya pelayanan supaya masyarakat ini harus benar-benar terjamin pelayanannya, supaya mereka nih benar-benar datang itu benar-benar terlayani dengan baik lah. Biasanya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Indonesia malam kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Sinpo TV dan penyelenggaraan Piala Presiden 2025 hanya di Sinpo TV. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.